Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bertemu kembali kita di hari ini pada mata pelajaran matematika. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, mari kita siapkan buku dan alat tulis kita sebelum kita memulai pelajaran. Kita buka buku kita di halaman 104, yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bangun ruang. Ya, ada bermacam-macam di situ. Ada balok, ada kubus, ada prisma tegak segitiga, ada limas, ada tabung, ada kerucut, dan lain-lain. Nah, di samping itu kita juga sudah mempelajari tentang jaring-jaring bangun ruang. Ya. Nah, kalau anak-anak sekalian ingat, jaring-jaring bangun ruang itu adalah bangun ruang yang dibuka sehingga dia menunjukkan dia hanya memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Gitu ya. Jadi itu nanti yang dipakai, yang menjadi dasar dalam penghitungan kita luas permukaan bangun ruang. Begitu ya. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan membahas 4 bangun ruang terlebih dahulu. Semuanya bangun ruang itu jenisnya ada 7, namun pada kesempatan ini Ibu akan membahas 4 dulu. Yang pertama adalah kubus. Kubus ini bangun datarnya adalah persegi. Modal awalnya persegi, jadi bangun ruangnya jadilah kubus. Kalau persegi, keempat sisinya sama panjang ukurannya. Begitu juga dengan kubus, luas permukaan kubusnya, luas sisi permukaan kubusnya juga sama. Kenapa? Karena sisi-sisi perseginya sama. Baik ya. Kubus itu jaring-jaringnya begini. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring ini kita bisa hitung tentang luas permukaan kubus. Jadi kalau kubus ya, ini, semuanya sama panjang sisinya. Itulah dikatakan kubus. Memiliki ukuran yang sama. Nah, ini jika kita sudah mengetahui satu saja panjang sisinya, maka kita bisa menghitung luas permukaannya. Misalnya di sini 5, panjang sisinya 5 cm, maka kita akan dapat menghitung luas permukaan. Luas permukaan kubus sama dengan, masih ingat rumusnya? Sisi kubus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya sisinya. Maka rumus
rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Berarti 6 kali 5 kali 5, karena sisinya adalah 5 cm. Nah, dari sini kita bisa hitung 6 kali 5 30 dikali 5 sama dengan 150 cm persegi. Ingat, satuannya jangan lupa cm persegi, bukan kubik ya, karena ini luas permukaan seperti ini. Nah, kamu bisa menghitung seandainya nanti misalnya di sini panjang sisinya 8. Nah, kalau panjang sisinya 8, maka kita bisa menghitung juga. Kalau panjang sisinya 8, maka kita akan ganti sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Ini contoh ya. 6 kali 8 kali 8. Nah, 48. 6 kali 8 48 dikali 8. Ayo cari sendiri hasilnya ya. Oke, satuannya jangan lupa cm persegi. Nah, ini adalah bangun kubus. Oke. Nanti kalau belum paham bisa diputar ulang ya, bisa ditonton lagi video ibu nanti. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah balok. Balok ya. Satu kubus. Yang kedua balok. Balok. Luas permukaan balok. Yang menjadi dasar balok ini bangun datarnya adalah persegi panjang. Jadi kalau kubus tadi persegi, kalau balok ini persegi panjang. Namun kalau balok dia merupakan bangun ruang, dia memiliki 3 ukuran: panjang, lebar, dan tinggi. Oke ya, kita gambar lagi ulang balok. Ini adalah jaring-jaring balok. Jadi misalkan sebuah balok begini, gambar balok ya, gambar balok.
Ini yang titik-titik, ini adalah sisi yang berada di sebelah dalam. Sisi yang berada di sebelah dalam daripada balok. Maka kita bentuklah titik-titik karena tidak kelihatan. Nah, ini baloknya. Di mana? Ini panjangnya P, ini lebarnya ini tinggi. Nah, sehingga luas permukaan bangun balok, luas permukaan balok, LP balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Ini dia memiliki 3 ukuran, ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi rumus luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Sekarang contohnya, apabila kita tentukan angkanya, panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 5, maka kita bisa menentukan luas permukaan balok tersebut adalah, kita masukkan ya, ini angka yang ada di rumus kita masukkan ke dalam rumus. Angka yang ada di bangun kita masukkan dalam rumus. 2 dikali panjangnya berapa? 10 dikali lebarnya 6 ditambah lebarnya 6 dikali tingginya 5 ditambah panjangnya 10 dikali tingginya 5. Oke, sama dengan 2 dikali ini 60, ini 30, ini 50. Kita tambahkan 2 dikali 60 ditambah 30 90 ditambah 50 140 dikali 2, 14 kali 2 28, nolnya ikut, cm persegi. Nah, ini tentang kalau ini rumusnya. Anak-anak ibu, untuk rumus tolong dicatat baik-baik ya, supaya nanti tidak lupa, tidak hilang dari ingatan kita, supaya kita tetap ingat. Oke, ini yang bangun yang kedua. Sekarang bangun yang ketiga adalah bangun yang ketiga tentang prisma segitiga. Bangun yang ketiga di buku kita setelah balok prisma segitiga, betul, prisma segitiga. Yang ketiga prisma segitiga.
Ini ya, Ibu ada contoh. Ini yang sangat sederhana sekali prisma segitiganya. Nah, begini. Ini. Nah. Jadi alasnya bentuknya segitiga, tapi kita berdirikan begini ya. Ini. Kalau kita baringkan seperti ini. Kalau kita baringkan begini, alasnya menjadi bentuknya persegi panjang. Ini ya. Kalau kita berdirikan, alasnya berbentuk segitiga. Yang segitiga ini jadi alasnya. Ini ya. Nah, untuk prisma segitiga, kapan tulisnya Pak Sofi? Gambarnya seperti tadi. Yang titik-titik ini berarti dia berada di sebelah dalam. Nah, ini bangunnya. Masih ingat ya? Masih ingat ya jaring-jaringnya? Yang punya sayap. Ada sayapnya. Ini jaring-jaringnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tiga persegi panjang, ada dua segitiga. Namun persegi panjangnya tidak sama ya, ada dua yang sama, satu berbeda. Ini berbeda ini, dan ini sama, ini sama, ini sama, ini yang berbeda. Sehingga rumus luas permukaan prisma segitiga adalah sama dengan tadi alasnya bentuknya apa? Segitiga. Jadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Alasnya bentuknya segitiga. Ini alas, ini atas. Bagian atasnya bentuknya segitiga, alasnya juga segitiga. Nah, di mana ini luasnya ini karena bentuknya segitiga, maka dapat kita tulis 2 kali setengah alas kali tinggi. Tinggi di sini adalah tingginya alas. Kalau di sini ini adalah tingginya prisma. Beda ya. Tingginya ini. Ini tingginya alas. T alas. Kalau ini T prisma. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana tinggi alas dan yang mana tinggi
prisma. Ditambah, ini uraiannya dari ini ya, kalau begini kan kita bingung. LA itu dari mana dapatnya? Ya, jadi kita uraikan. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi, keliling alas. Kalau misalkan ini A, ini B, ini C, ini alasnya ya, segitiga yang di bawah ini alasnya yang ini C, ini B, ini A. Maka A ditambah B ditambah C dikali T, tingginya prisma. Nah, kalau tinggi alasnya ini sama dengan 12, kemudian C-nya ini sama dengan 14, kemudian A-nya ini sama dengan 8 misalnya, atau 10. Kemudian tinggi prismanya ini misalkan 16, maka kita akan masukkan ke rumus ini ya. Dua kali setengah, ini rumusnya alas bentuk segitiga ya. Alasnya berbentuk ini 14 dikali tingginya 12 ditambah, ini sudah ada semuanya di sini ya. A-nya 10 ditambah 12 ditambah 14 dikali 16. Nah, jadinya sama dengan 2 dikali, ini jadi 1 ke sini dulu, 1, ini 7. Kita selesaikan dulu yang ini ya. 7 kali 12 84, 2 kali 84 ditambah ini 22 32 36 ditambah 36 dikali 16. Nah, kita hitung 36 kali 16, 6 simpan 3, 18 21 63 6 7. Nah, dari sini ya, ini 5 7 6, di sini 168. Jadi 576 ditambah 1 68 4 7 sama dengan 744 cm persegi. Nah, itu ya. Ini tentang prisma segitiga. Oke. Yang keempat, yang terakhir adalah limas. Limas yang terakhir ya.
Yang keempat, limas, luas permukaan limas. Yang keempat, limas. Kalau kita tidak jeli antara limas dan prisma segitiga, itu mungkin hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip. Namun yang membedakan antara limas dan prisma segitiga, kalau prisma segitiga itu lurus ya, antara alas dan bagian atas itu sama. Tapi kalau limas itu berbeda. Limas itu memiliki titik puncak. Ada titik puncaknya untuk limas ya. Nah, jadi jangan bingung ya anak-anak ibu ya. Limas ini gambarnya seperti jajar genjang, karena kita lihat persegi aslinya begini. Nanti kalau kita bikin jaring-jaringnya inilah ini, begini ya, segi 4. Namun karena kita lihat dari samping, maka bentuknya seperti ini, hampir seperti dengan jajar genjang, padahal aslinya adalah segi 4. Jaring-jaringnya seperti ini. Nih. Kemudian ini ke sini. Inilah cirinya limas, memiliki titik puncak. Ada puncaknya. Kalau prisma tidak ada puncaknya. Cantik ya, jaring-jaringnya cantik. Tapi penghitungannya tidak secantik jaring-jaringnya. Ya, oke. Ini bangunnya, ini jaring-jaringnya. Jadi dia memiliki berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. Limas itu memiliki 5 sisi. 1 persegi panjang atau persegi, 4 segi 3. Dan di sini ini memiliki tinggi. Nih. Ini adalah tinggi sisi. Kemudian ada lagi nanti tinggi limas. Tinggi limas berarti dari sini ini di tengah-tengah sini. Ingat ya, lihat. Baik. Nah, yang di tengah-tengah ini, di tengah-tengah sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu adalah tinggi limas. Ini. Bukan yang ini ya. Bukan yang garis sambung, tapi garis putus-putus yang ini adalah garis putus-putus ini adalah tingginya limas. Nah, jadi beda nanti ya. Nah, untuk mencari ini yang akan kita perhitungkan adalah tingginya segitiga. Untuk mencari luas permukaan limas. Luas permukaan limas
sama dengan 5 segi 4, yaitu luas alas ditambah 4 dikali sisi tegak. Sisi tegaknya ini segitiga ini 1, 2, 3, 4. Ini sisi tegak yang berdiri ini. Yang membentuk ini adalah sisi tegaknya. Kalau di sini 1, 2 ini, kemudian ini. Kalau limas ini dikasih nama ya. Dikasih nama A, B, C, D, E. Ini A-nya, titik A, titik A, titik A, titik A. Di mana B-nya ini B, ini C, ini D, ini E-nya. Nah, gitu. Kalau dikasih. Jadi sisi tegaknya berbentuk segitiga. 4 luas alas ditambah 4 kali ini selesaikan dahulu. Kalau misalnya ini tinggi sisinya ya tinggi sisi segitiganya itu 8, kemudian panjang sisi alasnya itu 10, maka luas permukaannya sama dengan luas alas persegi. Ini bisa persegi, bisa persegi panjang ya. Kebetulan Ibu ambil persegi saja, berarti luas alasnya persegi sisi kali sisi 10 kali 10 ditambah 4 kali sisi tegak. Sisi tegaknya bentuknya segitiga, berarti 1/2 kali A kali T. T di sini adalah T-nya sisi, tingginya sisi. Oke, kita tulis kembali 10 kali 10 ditambah 4 kali 1/2 kali setengah kali alasnya sama dengan 10. Ini ya, ini sama ini ada tandanya. 10 dikali 8. Ini sama dengan 100. 10 kali 10 ditambah. Nah, ini dia. Ini ke sini ya. Ini 1, ini 5. Oke. 4 dikali 1/1 sama dengan 1 ya. Perkalian 1 hasilnya sama. 5 kali 8 sama dengan 40. Ini loh. Ini ke sini ini 10 kali 10 100 sama dengan 100 ditambah ini 4 kali 4 16. Nolnya ngikut. Oke. Sama dengan 260 cm persegi. Nah, anak-anak Ibu, untuk materi kali ini kita membahas 4 luas permukaan bangun ruang. Untuk yang 3 lagi kita akan bahas lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya. Jadi seperti ini. Mulai 1 tadi kubus, 2 balok, yang ketiga prisma segitiga, yang keempat adalah limas. Rumusnya sudah Ibu berikan semuanya.
Kalau kalian belum jelas, bisa kalian putar lagi nanti videonya. Kalian perhatikan baik-baik setiap bagian, setiap bangun ruang itu kamu perhatikan baik-baik. Oke? Kalau belum juga bisa jelas, lewat situ bisa kamu tanyakan ke ibu melalui japri ya, atau di paguyuban. Kalau di paguyuban itu nanti jawabannya bisa dilihat oleh semua teman, jadi bagus. Jadi ibu tidak perlu mengulang 2-3 kali, sekali menjawab. Punya misalkan si Naya yang tanya, nah semua nanti jawabannya untuk semuanya, kalian semua. Oke, sampai di sini materi ibu. Untuk tugasnya ada di halaman 111 buku kita. 111 tugasnya, tugas ada di halaman 111 nomor 1 sampai 4. Baik, anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses.